Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Pada sesi ke-134, kami menyampaikan intisari bahwa yang pertama, negara kepulauan itu bisa menjadi sebagai pelopor kemajuan. Sebagai ilustrasi, Inggris atau United Kingdom, kemudian Jepang, Taiwan, Singapura, katakanlah. Yang kedua, bahwa inti dari kemajuan tersebut kembali ke sesi 127, yaitu kreativitas dan inovasi. Ya. Nah, untuk sesi selanjutnya, mulai dari sesi 135 ini, kita mencoba masuk lebih dalam lagi ke dalam sektor kelautan atau kemaritiman. Kita mulai dari Indonesia, katakanlah. Apa yang bisa kita tarik nanti pelajaran Indonesia dalam sektor ekonomi kelautan, kemudian kita bisa bandingkan nanti dengan Inggris, dengan Taiwan, dan dengan Jepang. Ya. Di sini kami sajikan ada gambar ya, yang menunjukkan gambar apa yang dimaksud dengan ekonomi kelautan, ocean economy. Ya. Gambar ini dihasilkan atau dibuat oleh OECD. Dalam gambar ini kita melihat ada satu kesatuan ya antara ocean-based industries ya seperti flows of products and services serta infrastruktur development di kelautan atau di laut dan marine ecosystem ya, di mana di sini ada natural capital dan ada marine ecosystem services seperti perikanan, katakanlah kita dapat dari sini. Nah, kemudian keduanya saling berkaitan, ya membentuklah satu gambaran secara konseptual yang disebut ocean economy. Kita gunakan model ini untuk melihat ekonomi kelautan Indonesia, Jepang, Taiwan, dan Inggris. Nah, menurut OECD ada 14 sektor ya atau economic activities yang berkaitan dengan laut. Ya. Yang pertama misalnya marine fishing, yang kedua marine aquaculture, yang ketiga marine passenger transport, sampai ke nomor 14 marine and coastal tourism. Kita gunakan ini juga sebagai dasar untuk melihat, mengkaji bagaimana ekonomi kelautan dalam sesi ini dan 4 sesi selanjutnya. Khusus untuk Indonesia, kita bisa kembali mengingat bahwa dengan UNCLOS 1982, maka zona ekonomi eksklusif kita dapatkan dalam jumlah yang sangat luas, yang mengcover 17.000 pulau atau lebih, ya sehingga menjadi negara maritim yang besar dengan zona ekonomi eksklusif ke-7 terbesar di dunia. Dari hasil-hasil research, kita mendapatkan gambaran tergantung dari metode dan skop analisis yang dipakai, ya, peran
ekonomi kelautan terhadap GDP Indonesia ada dalam selang 6,6%, ya, sampai ke 20%, bahkan ya sampai ke 28% dari GDP. Nah, gambaran-gambaran itu ya, menunjukkan bahwa sektor kelautan Indonesia ya memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian ada, tadi kami sampaikan ada 14 kegiatan ekonomi kelautan, ya, satu kelompok yang berkaitan dengan perikanan, dan yang kedua kelompok yang berkaitan dengan pengembangan sektor kelautan dari sudut industri. Dalam gambaran itu seperti konstruksi di laut, ya, mencapai 35% dari gross value added, ya. Marine industries 26%, sea mining 16%, dan seterusnya bisa dilihat dalam dokumen yang kami sharing di sini. Nah, inilah peta fisheries management area, ya, ada 11 zona ya yang berbasis ecological approximation. Ya. Nah, dengan gambar tersebut juga kita melihat bahwa itulah zona bagaimana kita mendapatkan jurisdiksi untuk memanfaatkan sumber daya kelautan kita. Pada gambar berikutnya kita bisa melihat bagaimana ekosistem pesisir kelautan kita ya yang sangat luas di dalam pulau-pulau, di antara pulau-pulau yang dibagi ke dalam 3 kelompok. Di sini ada mangrove yang warnanya merah, kemudian coral reef atau terumbu karang, dan seagrass ya, rumput-rumput laut. Nah, disinilah ini tiga kategori yang berhubungan dengan ekosistem, bagaimana kita memanfaatkan ekosistem. Nah, terumbu karang, ya, ini menjadi suatu sumber daya yang tinggi nilainya di satu pihak, tetapi menghadapi ancaman yang cukup besar di pihak lain terkait masalah sustainability-nya atau keberlanjutannya. Nah, di sini dalam gambar ini disampaikan angka-angka ya dari World Bank ini, ya, bagaimana distribusi masalah terkait dengan terumbu karang. Nah, saya ingat pada tahun 97 saya pikir, ya, kita menyelesaikan suatu proyek ya yang disebut Core Map, Coral Reef Rehabilitation and Management Program, dengan masa kerja proyek ini kurang lebih, kalau saya tidak salah ingat, 15 tahun. Jadi sebetulnya kita sudah menyiapkan diri, didukung oleh lembaga-lembaga donor, termasuk Bank Dunia, ya, OECF, kemudian AusAid, GEF. Saya masih ingat bagaimana kita menyiapkan 5 kegiatan besar untuk penyelamatan terumbu karang ini. Mudah-mudahan ada hasilnya atau cukup baik hasilnya. Nah, kalau kita bandingkan ya nilai tambah ekonomi kelautan negara-negara ASEAN, ya, maka kita bisa melihat dalam gambar ini, ya, Indonesia penyumbang terbesar dalam total value added berdasarkan harga konstan tahun 2010. Ya.
paling besar Indonesia memberikan sumbangan atau kontribusi di produksi perikanan, ya. Kemudian yang kedua aquaculture di laut, ya, marine aquaculture, ya, marine fish processing, ya, shipbuilding sampai maritime freight, ya. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana besar skala kita dibandingkan Vietnam, Thailand, Filipina, dan Singapura di bidang terkaitan dengan apa yang saya katakan tadi. Ya. Nah, kemudian jadi tampak dalam gambar ini berdasarkan FAO 2019, ya, produksi atau produksi perikanan Indonesia, perikanan tangkap, perikanan laut maksud saya, hanya ada di bawah Cina. Ya, gambar satu sebelah kiri dengan jumlah, ya, yang sebelah kanan gambar sana, Indonesia, ya, mendapatkan proporsi perkirakan di sini di atas 2,3% dari perikanan dalam GDP nasional, ya, lebih tinggi dari Filipina, ya, lebih tinggi dari Cina, ya, dan juga lebih tinggi dari Thailand. Proporsi perikanan, ya, terhadap GDP. Nah, kita coba melihat produksi perikanan laut Indonesia 2008 sampai 2018, ada gambar di sini, ya, ada peningkatan per tahun produksinya, ya, hampir mencapai 7 juta ton atau sekitar 7 juta ton pada tahun 2018, ya, dengan fluktuasi, ya, kalau kita melihat berdasarkan nilai rupiahnya. Nah, dalam aquaculture, ya, produksi Indonesia juga, ya, relatif tinggi, ya, dibandingkan dengan negara lain, ASEAN maksud saya, ya, tapi kalau kita lihat nilainya lebih berfluktuatif. Nah, terkait pariwisata, di sini kami sajikan hasil research dari OECD, ya, periode 2001 sampai 2011 dapat dikatakan pariwisata terkait kelautan itu menurun, ya, secara share terhadap PDB, ya, tetapi kalau secara nominal dia meningkat, ya, tetapi secara share terhadap PDB menurun sampai 2011 dan sekarang naik lagi, tetapi masih berada di sekitar 1,5% dari PDB. Nah, selanjutnya kalau kita lihat permasalahan dengan wisata ini, ya, kita melihat dua wilayah, yaitu Bali dan Lombok, ya, sebagai penerima kurang lebih setengahnya wisatawan asing. Hanya di 2 pulau itu saja. Ya, artinya apa? Kita perlu berpikir bagaimana mengembangkan wilayah-wilayah lain, ya, supaya bisa mendapatkan devisa dari turisme ini. Nah, kalau menggunakan tabel input-output, ya, walaupun angkanya ini tahun 2010, tabel IO yang dipakai, angka-angka IO, tapi dipublish tahun 2016, maka kita bisa melihat ada satu sektor, ya, yang dampak ke belakang dan dampak ke depannya itu sangat kuat, sehingga dikatakan sektor kunci, yaitu road, bridges, and port. Jadi untuk para wisata ini ternyata dengan menggunakan analisis input-output, ya, jalan, jembatan, dan pelabuhan itu kunci yang harus diperbaiki. Ya, walaupun yang lainnya, ya, ada efeknya, ya, tetapi berkaitan
dengan dampak ke belakang dan dampak ke depan, maka jalan, jembatan, dan port dan pelabuhan menjadi faktor kunci. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang perlu kita waspadai terkait sustainability dari sumber daya kelautan ini, yaitu sampah atau polusi. Kita bisa lihat dalam gambar ini, ya, yang namanya sampah akibat mismanaged waste, ya, itu cukup tinggi. Ya, waste generation lebih-lebih, ya. Nah, oleh karena itu, ya, sampah yang masuk ke sungai, ya, akhirnya sampai ke laut. Sampah yang ditaruh di TPA, ya, masuk ke dalam sistem groundwater katakanlah, ujung-ujungnya sampai ke sungai, sampai juga ke laut. Ya, nah oleh karena itu sampah ini menjadi bagian yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh bagaimana mengatasinya. Mulai dari rumah tangga, dari pabrik, atau mulai dari sumbernya. Paling banyak sampah ini ya adalah organic waste. Nomor 1 itu 44% organic waste. Ya, termasuk diapers. Ya, menempati yang kedua 21%. Ya, kemudian plastik 16%. Ya, 3 ini saja, organic waste, diapers, plastik. Ya, itu sudah 44% tambah 21% tambah 16%, sudah bisa yang kita sebut selesailah masalah sampah, tinggal sedikit lagi. Sangat penting untuk memperhatikan organic waste ini karena organic waste ini pada dasarnya merupakan sumber daya ya yang bisa dikembalikan lagi untuk memperbaiki sistem alam kita, terutama berkaitan dengan pupuk, berkaitan dengan protein hewani, katakanlah kalau itu kita masukkan ke dalam dunia insek dan seterusnya. Jadi di sini sumber daya yang kita bukan sia-siakan saja, tetapi dia menjadi beban dari bangsa ini. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ya, kalau tadi kami sampaikan sisi ekonomi kelautan atau ekonomi maritim berkaitan dengan ekosistem laut, ya, sumber daya biologis seperti perikanan, kemudian terumbu karang, ya, dan terkaitan dengan sumber daya biologis lainnya, ya. Pada bagian berikutnya kami mencoba melihat sisi ekonomi kelautan Indonesia di luar perikanan. Apa kira-kira yang bisa kita tarik pelajaran dari sini? Kita beruntung ada data yang dihasilkan oleh United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, ya, seperti yang kami sajikan di sini. Rinci sekali, saya pikir buku ini atau statistik ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat kebijakan di bidang kelautan, ya, terkait dengan non-fisheries, ya, karena saya pikir sangat lengkap di sini dan kita bisa melihat nanti perbandingannya dengan dunia, ya. Jadi sebagai ilustrasi Maritime Key Figures for 2020, ya, shipbuilding kita punya kapasitas 36.388 gross ton. Ship recycling 21.031 gross ton. Ya, nah ini menjadi data yang sangat penting untuk kita perhatikan dan kita lihat nanti berapa besar kontribusi kita terhadap kemaritiman dunia secara global. Ibu sekalian, ya,
Indonesia berkontribusi dalam hal populasi itu 3,51%. Coastline-nya atau panjang pantainya 5,82% dalam perbandingan dengan dunia, coastline dunia. Gross domestic bruto dalam current price ya 1,25%. Merchandise ekspor 0,93%, karena yang sebagian besar yang kita ekspor itu adalah bahan baku, ya bukan merchandise. Nah, sekarang masuk ke data tentang terkait kelautan non perikanan, misalnya National Flag Fleet dalam DWT deadweight ton ya 1,31%. National Flag Fleet dalam unit dolar 0,99% dari dunia. Fleet ownership kita dalam DWT 1,19% dari dunia. Ya, nah yang luar biasa kita itu adalah menghasilkan ABK anak buah kapal, ya seafarer, ya yaitu sekitar 5,97% dari dunia, hampir 6% lulusan Indonesia katakanlah. Jadi 6 dari 100 orang anak buah kapal itu orang Indonesia. Ya. Jadi nenek moyangku seorang pelaut, ya kelihatan di sini, bukan kelihatan dalam bentuk National Flag Fleet, ya atau fleet ownership, itu jauh lebih kecil. Nah, cuman sayangnya nanti kita perbandingkan dengan negara maritim lainnya, ya bagian dari kontainer port throughput, TEU, port calls, ya kelihatannya pelabuhan-pelabuhan kita itu lambat, ya kinerjanya, ya. Nah, nanti kita akan menjadi jelas pada saat kita melihat hubungan atau relatif terhadap apa yang ada di Jepang, apa ada dengan pelabuhan yang ada di Jepang, dengan pelabuhan yang ada di London, apa di United Kingdom katakanlah, kita bisa melihatnya. Oleh karena itu tidak heran kalau hasil penelitian input output ya yang menunjukkan roads, bridges and port sebagai key sektor di bidang kemaritiman. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, data selanjutnya tidak akan saya bacakan, tapi ini penting untuk diketahui, yaitu total merchandise trade, ya ekspor, import, ya, kemudian balance-nya, export structure, ya, karena dari sini kita bisa membayangkan bagaimana armada-armada laut kita ini melayaninya. Liner shipping connectivity bisa dilihat nanti di situ, ya port call performance ya bisa kita lihat untuk Indonesia ini. Nah, sekarang saya coba ambil kesimpulan untuk sektor maritim Indonesia ini atau kelautan. Yang pertama, bahwa pangsa dalam GDP Indonesia terkait dengan kelautan berkisar antara 6,6 sampai 28%. Tergantung pada metode perhitungan yang digunakan. Cukup lebar ini. Oleh karena itu, sarannya diperlukan suatu penelitian yang lebih mendalam supaya kita mendapatkan angka-angka yang lebih akurat dan precise. Kemudian, ekonomi kelautan menyumbang sekitar 256 miliar US dollar pada tahun 2013. Saya ingin mencari yang data terakhir, tapi sayang sekali dalam waktu yang singkat, saya tidak dapat menemukannya. Mudah-mudahan ada yang di antara Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang tertarik untuk memberikan data yang lebih mutakhir lagi. Ya. Nah, nilai tambah sektor kelautan Indonesia merupakan yang terbesar di ASEAN. Jadi kalau kita bandingannya dengan ASEAN,
ya sesuai dengan besarnya negara kita, sesuai besarnya luas wilayah laut hasil dari UNCLOS 1982, maka wajar kita terbesar di ASEAN. Nah, kemudian Indonesia juga merupakan negara kedua terbesar dunia dalam perikanan tangkap. Yang pertama adalah China. Nah, jumlah turis asing mengalami penurunan pada periode 2000-2010 dan sekarang mulai berangkat lagi, naik lagi. Nah, yang menarik kaitan dengan turis ini adalah peran Bali dan Lombok. Ya, merupakan dua daerah wisata dunia yang menerima kurang lebih 50% wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu tingkatkan kapasitas daerah lainnya, pulau lainnya, untuk bisa lebih banyak lagi menangkap, menerima wisatawan asing. Ya. Dalam kaitannya ini, dari hasil analisis input-output terlihat bahwa jalan, jembatan, dan pelabuhan itu merupakan kunci yang harus dikembangkan. Nah, ada satu masalah yang harus diperhatikan secara serius, yaitu masalah persampahan, khususnya sampah organik, diapers, dan plastik. Ya, ini sampah yang sangat manageable apabila kita perhatikan. Dan yang terakhir, yaitu pengembangan blue economy, ya, perlu mendapat prioritas. Laut ya menjadi sumber kehidupan masa depan kita yang harus dijaga, dipelihara agar dicapai tingkat sustainability yang lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.